Halo adik-adik, selamat sore. Salam jumpa lagi dengan Suster Grace. Hari ini kalian belajar mandiri dengan kakak-kakak pendamping ya. Dan Suster yakin kalian semua pasti bisa, pasti oke. Karena selain kalian didampingi oleh kakak-kakak, kalian juga didampingi loh oleh malaikat Tuhan. Karena setiap dari kita itu punya malaikat pendamping, punya malaikat pelindung yang diberikan secara khusus. Waktu kita lahir, Tuhan langsung memberikan kita satu pendamping, seorang malaikat. Nah, malaikat itu adalah teman baik kita yang Tuhan berikan. Ya. Dan malaikat itu adalah makhluk yang paling istimewa. Dan gak cuma Katolik saja loh yang percaya ada malaikat. Banyak agama lain juga percaya bahwa ada malaikat yang melindungi kita. Baik, jadi topik hari ini adalah khusus tentang membahas tentang malaikat. Nah, sebelum itu, yuk kita mau berdoa dulu. Dan Suster mau ajak kalian berdoa malaikat Tuhan. Ya, karena jangan lupa usahakan setiap jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore kita berdoa doa malaikat Tuhan. Yuk sekarang semua ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa malaikat Tuhan. Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan sangat baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai juga seluruh kegiatan, yuk kita mau bergerak dulu supaya badan kita lebih ringan, hati kita lebih gembira, ya, dan kita semakin siap untuk melakukan pelajaran hari ini. Nah, Suster akan langsung memasangkan 3 buah lagu ya,
Yang pertama, happy ya ya, happy ye. Oke. Lalu yang kedua, mars kita bersama. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, ya. Ekaristi nomor 1. Nah, itu lagu kedua. Lagu yang ketiga, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, gitu ya. Suster harap kalian semua semangat berdiri, lalu membawakan lagu itu dengan gembira dan membawakan lagu itu dengan sungguh-sungguh, sehingga seperti Santa Teresia dari kanak-kanak mengatakan, lagu rohani yang dibawakan dengan sungguh-sungguh itu artinya sama dengan 2 kali berdoa. Asik kan? Jadi kita mau berdoa tapi sambil bergerak, dan kita mau memuji Tuhan dengan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oke, yuk. Sekarang semua bangkit berdiri. Kita bersiap mau membawakan 3 buah lagu secara bersambung-sambung. Oke, ya, sampai ketemu dalam gerak dan lagu. Yuk, berdiri. Semangat. Sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman. Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman. Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman. Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan di
setelah bergerak dan bernyanyi bersama teman-teman dan kakak-kakak pendamping. Rasanya semakin senang kan? Memang dalam hidup kita perlu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka hal itu membuat kita menjadi semakin gembira, otak kita berkembang, hati kita semakin bersinar. Ya. Baik, nah sekarang silakan anak-anak duduk dengan baik, bagus ya. Nah, kita mau mulai pelajaran hari ini. Ya, pertama-tama suster mau mengingatkan kepada anak-anak semua bahwa pembelajaran tentang malaikat itu sebetulnya sangat seru, sangat banyak ya. Hanya suster mau fokus tentang 3 malaikat agung yang paling sering disebut dalam doa-doa dan tradisi Katolik. Ya, sebetulnya ada banyak, tetapi kita tidak terlalu banyak membahasnya. Kita lebih banyak mengenal 3 malaikat agung. Yaitu siapa saja? Iya, betul. Yang pertama, malaikat yang membawa kabar gembira untuk Bunda Maria yang tadi kita doakan. Namanya malaikat Gabriel. Yang kedua, malaikat itu adalah panglima perang. Panglima perang ya. Perangnya kita itu bukan perang yang apa sih untuk saling mengalahkan penuh berdarah-darah gitu, bukan ya, tetapi lebih pada peperangan spiritual di mana Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia punya kelemahan. Nah, kelemahan itu perlu dibantu ya, perlu dibantu supaya kita keluar dari kelemahan kita. Dari malas berdoa, bosan ke gereja, seperti itu. Nah, nanti ada malaikat namanya siapa? Betul, yang kedua adalah malaikat Michael. Michael ini adalah malaikat yang akan datang untuk membantu kita melawan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dia akan datang untuk membuat kita kuat dalam hal-hal yang baik. Dan yang ketiga adalah malaikat yang akan datang pada kita pada saat kita sakit atau sedih ya, atau butuh penghiburan. Namanya siapa? Depannya R. Oke, siapa? Iya, Rafael. Bagus sekali ya. Jadi malaikat Rafael ini dia itu ada di kisahnya tentang malaikat Rafael. Paling kelihatan itu di kitab Perjanjian Lama, di kitab Tobit. Ya, memang di tambahan ya, Bu. Jadi kalau kalian tertarik, kalian minta sama pastor tunjukkan ya, atau sama kakak pendamping, tolong ditunjukkan ya. Di situ digambarkan ada seseorang yang bernama Tobit, dia mencari seseorang yang bisa menyembuhkan ayahnya yang buta. Nah, dan dia bertemu dengan malaikat Rafael ini, dan malaikat Rafael ini membantu untuk menyembuhkan ayahnya ya. Jadi setiap kali kita sakit atau kita lihat ada orang sakit, ada teman kita yang tidak enak badan, kita berdoa kepada malaikat Rafael, minta tolong malaikat Rafael atas persetujuan Allah, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan teman kita atau penyakit kita sendiri ya. Kalau kita lagi sakit, lagi kena flu, atau tidak sengaja badan kita terkena ulat begitu ya, lalu gatal-gatal, maka kita bisa datang kepada malaikat Rafael, berdoa, malaikat Rafael, tolong sembuhkan saya atas kehendak Allah
yang baik dan penuh rahmat belas kasih, aku pasti bisa disembuhkan. Sederhana seperti itu, maka malaikat Rafael pasti akan datang dan menyembuhkan kita. Oke, baik. Nah, setelah ini suster akan memperlihatkan gambar-gambar mereka, ya, supaya kalian lebih paham tentang 3 malaikat agung yang sangat terkenal di Katolik. Oke, silakan dilihat dulu, ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 3 bulan kemudian, Allah mengirim malaikat Gabriel untuk mengunjungi seorang perempuan muda yang tinggal di kota Nazaret, daerah Galilea. Ia bernama Maria dan ia telah bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan dari Raja Daud. Salam, hai engkau yang dikaruniai, kata malaikat Gabriel. Tuhan menyertai engkau. Maria bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah maksud dari salam tersebut. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, Tuhan akan memberkati engkau dengan cara yang sangat istimewa. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan disebut Anak Allah. Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud kepadanya dan ia akan berkuasa atas Israel sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria, "Tetapi aku belum menikah. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang bayi?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Santo Mikael. Kenalkah kalian? Santo Mikael adalah salah satu malaikat utama yang melayani Allah. Mikael bertugas sebagai bala tentara surgawi. Mikael digambarkan dengan sayap yang megah, membawa sebuah timbangan di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Dikisahkan bahwa Mikael merupakan tokoh yang pemberani, tangguh dan rela menolong. Mikael menjadi panglima perang dalam peperangan surga dengan Satan. Salah satu kisahnya dalam berperang melawan malaikat Allah yang berkhianat yaitu Lucifer. Peperangan Mikael dengan Lucifer sangat membara karena saling menjatuhkan satu sama lain. Perang ini berakhir dengan jatuhnya Lucifer ke neraka dan kemenangan bala tentara surgawi. Karena hal itulah, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan iblis penggoda. Nilai yang dapat kita ambil dari kisahnya. Mikael sosok yang pemberani. Mikael bijaksana dalam memerangi kejahatan. Yang utama adalah Mikael setia pada Tuhan. Santo Mikael diperingati setiap tanggal 29 September, bersama dengan malaikat Gabriel dan malaikat Rafael. Terima kasih telah menyaksikan. Santo Rafael, Malaikat Agung. Santo Rafael adalah salah satu dari 7 malaikat agung yang berdiri di hadapan tahta Tuhan
dan salah satu dari 7 hanya 3 yang disebutkan namanya dalam Alkitab. Dia muncul dengan nama hanya dalam kitab Tobit. Nama Rafael berarti Tuhan menyembuhkan. Identitas ini muncul karena kisah Alkitabiah yang mengklaim bahwa dia menyembuhkan bumi ketika bumi dikotori oleh dosa-dosa para malaikat yang jatuh. Dalam kitab Apokrif Henoch, dia menyamar sebagai manusia. Dalam kitab Tobit, Rafael menyebut dirinya sebagai Azarias putra Ananias yang agung dan berpergian bersama putra Tobit, Tobiah. Setelah Rafael kembali dari perjalanannya dengan Tobiah, dia menyatakan dirinya kepada Tobit. Ia mengatakan bahwa ia dikirim oleh Tuhan untuk menyembuhkan kebutaannya dan membebaskan Sarah dari iblis Asmodeus. Saat itulah kekuatan penyembuhan sejatinya terungkap dan ia dikenal sebagai malaikat Rafael. Seperti dalam Injil Tobit 12 dikatakan, "Lagi pula aku diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ke-7 malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia." Maka terperanjatlah kedua orang itu, lalu sujud menyembah dan ketakutan, dan katanya lagi kepada mereka, "Jangan takut, damai sejahtera dengan kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Waktu aku ada dengan kamu, maka bukan karena kerelaanku sendirilah yang terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah Dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepadanya." Setan Asmodeus membunuh setiap pria yang dinikahi oleh Sarah pada malam pernikahannya. Sebelum pernikahan itu dapat diselesaikan, Rafael membimbing Tobiah dan mengajarinya cara memasuki pernikahan dengan Sarah dengan aman. Rafael dikreditkan dengan mengusir roh jahat dari Sarah dan memulihkan penglihatan Tobit. Meskipun hanya malaikat agung Gabriel dan Mikael yang disebutkan namanya dalam perjanjian baru, Injil Yohanes 5 ayat 1-4 berbicara tentang kolam di Betsaida di mana banyak orang sakit beristirahat menunggu pergerakan air. Seorang malaikat Tuhan turun pada waktu-waktu tertentu ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan dia yang turun lebih dahulu ke dalam kolam setelah gerakan air itu akan menjadi sembuh dari segala kelemahan yang ada padanya. Karena kekuatan penyembuhannya yang sering dikaitkan dengan Rafael, malaikat yang dibicarakan umumnya dikaitkan dengan Santo Rafael, malaikat tertinggi. Santo Rafael, malaikat agung, adalah pelindung dari para pelancong, orang buta, penyakit tubuh, pertemuan bahagia, perawat, dokter, dan pekerja medis. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 29 September bersamaan dengan Santo Mikael dan Santo Gabriel, malaikat agung. Demikian kisah dari Santo Rafael yang adalah malaikat agung. Semoga kita juga tidak lupa untuk berdoa melalui Santo Rafael, malaikat agung, agar ia dapat melindungi dan menuntun kita di jalan keselamatan saat jiwa kita dalam bahaya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita. Baik, suster, lanjutkan. Sebetulnya malaikat itu apa sih gitu ya? Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan secara istimewa oleh Tuhan dengan peran tertentu. Peran yang paling penting adalah untuk menemani kita. Jadi setiap dari kita, seperti tadi suster katakan, kita punya malaikat pelindung. Malaikat pelindung itu adalah malaikat, bukan yang 3 malaikat agung itu ya. Malaikat pelindung itu adalah malaikat yang memang sudah hadir dari sejak kita lahir. Dia mendampingi kita sejak kita lahir ke bumi sampai kita berpulang ke surga.
Jadi malaikat itu yang akan terus mendampingi kita. Dan kalau kita berdoa, kita misalnya sakit seperti tadi gitu ya, kita sakit, lalu kita berdoa pada malaikat Rafael, maka malaikat pelindung kita itu yang akan mendampingi kita dalam berdoa. Sehingga doa-doa yang kita bawakan itu juga bukan sekedar doa biasa, tetapi doa hasil dari hubungan kita dengan malaikat pendamping kita. Maka adalah penting kalau kita itu sekali-sekali atau bagusnya sering kali adalah melakukan doa kepada malaikat pelindung kita. Dengan demikian, malaikat pelindung kita kenal sama kita. Kalau kita tidak berdoa pada malaikat pelindung, nanti malaikat pelindungnya nggak kenal sama kita. Ya, nah berikut suster berikan contoh doa pada malaikat pelindung. Oke, kita nanti pelajari bersama-sama. Mohon doa malaikat pelindung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umat-Nya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan oleh-Nya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Ia sendiri berkenan mengutus Engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah Engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah Engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga Engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan penghiburan bila aku susah dan memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu, dan bersama Engkau, berkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
sebagai umat Katolik, malaikat itu hadir untuk banyak hal, ya, untuk banyak hal. Dia akan menuntun, dia akan membimbing, dia akan memberitahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Lalu juga menjadi pendukung kita, ya, seperti tadi suster katakan, teman kita. Malaikat kita itu jadi seperti pribadi yang selalu memberi kita juga kekuatan, dukungan, ya. Dan kalau misalnya kita dalam keadaan, misalnya kita jalan malam-malam takut, kita berdoa, maka malaikat itu akan langsung datang, memberi kita keberanian untuk jalan terus, ya, dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu beberapa contoh dari tugas malaikat. Nah, seperti tadi sudah katakan, sebagai orang Katolik, tapi dari semua tugas-tugas yang tadi, yang paling penting, jadi tugas-tugas yang tadi itu penting, tetapi yang terpenting adalah malaikat itu bertugas untuk menjaga dan memastikan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi hubungan itu relasi, apa sih, bahwa kita tuh dekat sama Tuhan, ya. Jadi memastikan bahwa kita tuh, membantu kita tuh untuk bisa berdoa pada Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi selain mendukung, menjaga, melindungi, memberitahu yang baik dan buruk, menyembuhkan kita, ya. Selain semua tugas-tugas itu, tugas utama dari malaikat pelindung kita, ya, adalah memastikan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi selalu ngajak kita untuk berdoa. Jadi kalau kalian lagi malas berdoa, lagi capek, terus ada yang dalam hati kita bilang, ayo berdoa yuk. Nah, itu adalah malaikat pelindung kita. Dan malaikat pelindung kita akan menjalankan tugas sebaik mungkin, memastikan supaya kita memiliki waktu untuk berdoa, untuk kenal dengan Tuhan, sehingga Tuhan juga yang kenal dengan kita akan semakin sayang sama kita. Sama seperti misalnya kalian dengan kakak-kakak pendamping. Kalau kalian jarang datang ke kelas online, kalian jarang menyapa kakak-kakak, begitu lihat kakak-kakak jauh atau suster gitu, ya, untuk anak-anak di EWR, lihat susternya udah di ujung sana, kalian diem, pura-pura tidak lihat, atau kalian tidak peduli, ya. Sudah lihat kakaknya ada di ujung, kalian tidak mau lihat. Nah, tentu suster dan kakak-kakak jadi tidak kenal sama kalian, karena kan banyak anak-anak lain juga, ya. Nah, tapi begitu kalian lihat, oh suster ada di sana, kalian datang, suster selamat sore atau selamat pagi. Kalian lihat kakak-kakak, waktu kalian mau ke sekolah, kalian lihat kakak-kakak, lalu kalian langsung sapa, selamat pagi. Nah, itu membuat mereka menjadi kenal dengan kalian. Dan saat kalian minta sesuatu atau butuh bantuan, atau kalian tidak minta, kalian kelihatan sedih, diam saja, gitu, ya, maka pasti suster atau kakak-kakak akan menyapa kalian, menanyakan ada apa, karena mereka kenal kalian. Nah, maka malaikat pelindung itu pasti akan memastikan kalian suka berdoa, suka ngobrol sama Tuhan, ya, suka menyapa Tuhan. Tuhan selamat sore, Tuhan selamat pagi, aku bangun hari ini, aku mau sekolah, hari ini aku sakit Tuhan, tolong dong kirim malaikat Rafael untuk datang menyembuhkan aku. Maka malaikat pelindung akan langsung membawa doa-doa itu ke surga kepada Tuhan, dan Tuhan di atas sudah mendengar, dan setelah mendengar Tuhan akan bilang, oke, malaikat Rafael tolong turun
ke bumi membantu anakku satu itu yang minta sembuh. Tolong beri dia kesembuhan supaya dia gembira lagi hidupnya. Seperti itu. Ya. Jadi tugas yang paling penting dari malaikat pelindung dan malaikat sebetulnya pada umumnya, tapi suster mau menekankan malaikat pelindung. Dan 3 malaikat tadi ya, adalah membantu kita untuk berdoa dan membuat kita punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa di surga. Dan nanti malaikat itu, terutama malaikat pelindung kita, mereka itulah yang menjadi saksi dalam kehidupan kita. Jadi misalnya nanti kan kita mau pulang ke surga nih, kita meninggal, lalu saat kita meninggal, kita di pintu surga ketemulah dengan Santo Petrus, pemegang kunci surga. Lalu Santo Petrus bilang, oke, selamat datang di surga. Saya mau dengar kisah hidup kalian bagaimana, hal-hal baik apa yang kamu buat. Nah, kita perlu bercerita tuh hal-hal baik yang kita buat. Dan kalau kita ceritanya kita nggak punya bahan, kita lupa misalnya, maka malaikat pelindung kita yang akan membantu kita. Dia akan bilang, oh ini anak baik sekali, waktu kelas online selalu rajin datang. Dan dia kalau misalnya dia lupa bawa buku atau lupa buat tugas, dia langsung mengatakan minta maaf dan mencoba memperbaiki. Ya. Lalu dia rajin untuk ke gereja, ya, rajin untuk membantu teman-temannya, suka menyapa teman-teman dan para suster serta kakak-kakak pendamping, ya. Lalu kalau ke sekolah, pergi ke sekolah, lihat ada yang kotor, dia bersihkan. Nah, jadi kalau kalian lupa, malaikat pelindung kalian, ya, itu yang akan menjadi saksi, yang akan menceritakan. Ya. Tapi kalau kalian ingat, itu lebih baik lagi, ya. Maka suster harap sekarang, mulai dari sekarang, hal-hal baik yang sudah biasa kalian buat, semakin kalian lakukan. Semakin kalian lakukan. Karena itu semua yang akan kalian ceritakan nanti kalau kalian masuk surga. Kan akan bagus ya kalau ditanya nanti sama Santo Petrus, perbuatan baik apa yang kalian buat? Lalu kalian mulai menceritakan semuanya. Dan semuanya benar. Ya. Jangan tipu-tipu, karena kalau kalian tipu-tipu nanti Santo Petrus bilang, itu tidak, kamu tidak buat begitu. Lalu Santo Petrus tanya pada malaikat pelindung kalian, toh betul anak ini bikin seperti yang dia ceritakan. Lalu malaikat pelindung akan bilang tidak, karena itu tidak kalian lakukan. Maka kalian mulai dari hari ini, sekarang ini, buatlah hal-hal yang baik supaya nanti kalian bisa bercerita panjang lebar tentang bagaimana kalian sudah bertumbuh berkembang menjadi anak Katolik yang hebat dan punya peran, punya arti, punya manfaat untuk orang lain dan juga untuk diri kalian sendiri. Oke, dan kalau misalnya kalian sedang dalam keadaan susah, jangan ragu untuk berdoa pada malaikat pelindung kalian, pada malaikat Gabriel, pada malaikat Mikael, maupun pada malaikat Rafael. Dengan begitu, kalian akan selalu dituntun, dilindungi, dan selalu dijaga agar kalian tetap memiliki kehidupan di bumi yang menyenangkan dan relasi yang baik dengan Allah Bapa di surga, sehingga kalian bisa tinggal di surga dan kalian bisa menceritakan semua perbuatan kalian yang hebat dan menggembirakan banyak orang di bumi saat kalian di surga nanti. Kan asik ya, bayangkan kalau kalian nanti di surga, kalian duduk rame-rame, lalu kalian mulai cerita, oh waktu aku kecil,
waktu aku SD, aku ikut sekolah online. Di sekolah online ada Suster Grace, ada bapak, ada ibu, belajar matematika, belajar baca, belajar menggambar, dan kami sangat senang. Kadang-kadang bosan, tapi kami lawan karena malaikat Mikael mengajak kami untuk melawan kemalasan. Lalu waktu kecil aku pernah lihat temanku sakit, lalu aku sedih. Tapi aku tidak berhenti hanya pada kesedihan. Aku berlutut bersama malaikat pelindungku. Lalu aku berdoa bersama malaikat pelindungku. Dan malaikat pelindungku mengajar aku untuk berdoa kepada malaikat Rafael. Setelah berdoa, aku lihat, temanku belum sembuh. Aku berdoa lagi. Dan aku berdoa terus sampai temanku sembuh. Nah, kadang-kadang dalam hidup Tuhan tidak langsung memberikan apa yang kita minta atau menjawab. Karena Dia mau melihat kesungguhan hati kita. Maka, Suster harap kalau kalian berdoa lalu belum dijawab, kalian tetap berdoa ya. Kalian tetap berdoa, tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya memang sungguh-sungguh ingin teman saya sembuh. Atau Tuhan, saya betul-betul ingin menjadi juara kelas. Saya ingin jadi anak yang pandai. Maka selain belajar yang rajin, saya juga mohon kepadamu kekuatan dan kesehatan. Ya, lalu kalian benar-benar belajar. Belum tentu kalian bisa langsung jadi pinter. Karena biasanya Tuhan memberikan kita latihan kecil-kecil. Nah, maka itu gunanya malaikat pelindung kita untuk terus mengingatkan kita menjadi pribadi atau orang, bukan orang ya, menjadi malaikat, menjadi orang yang menjadi seseorang atau malaikat yang selalu ada di samping kita dan mengatakan kamu bisa, ayo maju terus begitu ya. Maka kalian jangan takut dan ragu untuk berdoa kepada malaikat kalian dan minta dukungan pada malaikat pelindung kalian maupun pada malaikat Gabriel, Michael, dan Rafael. Nah, itu sedikit pengajaran dari Suster. Suster harap setelah ini kalian menjadi semakin rajin berdoa malaikat Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian juga semakin rajin berdoa malaikat pelindung. Ya, kalau malaikat pelindung itu, kalau kalian misalnya agak-agak lupa, doakanlah waktu bangun pagi dan sebelum tidur malam. Ya. Dan di sela-sela itu kalian bisa mendoakan yang lain, ya. Dan dengan begitu kalian akan semakin berkembang, bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang gembira, anak yang sehat, dan anak yang kuat dalam Allah. Oke. Demikian sampai pengantar dari Suster ya. Dan setelah ini Suster akan mengajak sekali lagi kalian untuk penutup doa malaikat Tuhan. Oke. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Bye. Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.